hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul Arsitek Keselamatan. Bagaimana Tuhan telah merencanakan untuk menggenapi keselamatan. Sekarang, mari kita lihat ajaran Tuhan tentang ini melalui Ibrani pasal 11. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ibrani pasal 11 menjelaskan kepada kita bahwa apa yang tidak pernah terjadi di dunia ini dan apa yang tidak pernah kita lihat, itu akan terjadi di dalam iman. Mari kita baca ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang kita lihat terjadi adalah bukan dari apa yang sudah terjadi dan sudah kita lihat, tetapi segala sesuatunya itu sudah dijadikan oleh tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Kita harus mempercayai hal ini melalui iman. Ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudari, kita harus percaya tentang rencana Tuhan tentang keselamatan, supaya menyongsong kemuliaan dari keselamatan yang diberikan Tuhan. Tuhan sudah membebaskan orang Israel dari Mesir dan menuntun mereka ke tanah Kanaan di mana susu dan madu berlimpah. Sepanjang jalan itu, orang Israel sudah menyaksikan berbagai hal yang ajaib yang tidak pernah mereka lihat sampai saat itu. Tuhan sudah menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan, di mana susu dan madu berlimpah. Tetapi dalam perjalanan itu, mereka mengira bahwa mereka tidak bisa sampai ke Kanaan. Dengan berpikir, makanan yang kami bawa sudah habis dalam sebulan. Kapan kami bisa sampai ke Kanaan di mana susu dan madu berlimpah? Mereka menyangka dan menghitung segalanya dengan kemampuan berpikir dan rencana mereka. Menurut pandangan mereka, sebanyak 600.000 laki-laki akan mati karena kelaparan sebelum mereka tiba di Kanaan. Karena mereka tidak memiliki iman, mereka hanya memandang situasi itu dengan cara seperti itu. Tuhan sudah membiarkan mereka melewati tanah kering di mana tidak ada makanan dan air. Tetapi Tuhan memberikan mereka makanan dan minum air di padang gurun, sesuai dengan yang sudah dijanjikannya. Sampai kapan Tuhan melakukan begitu? Sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan di mana susu dan madu berlimpah. Selama proses itu, Tuhan sudah memperlihatkan banyak keajaiban di hadapan mereka. Tuhan menurunkan manna, mengeluarkan air dari gunung batu. Meskipun mereka mengalami banyak keajaiban yang seperti itu, perasaan mereka telah tumpul dan menganggap keajaiban Tuhan sebagai suatu hal yang sederhana. Mereka tidak memiliki iman terhadap Tuhan. Karena pemikiran rakyat itu terus menyimpang dari jalan yang benar. Pada saat mereka menghadapi masalah dan suatu situasi yang berbahaya, yang tidak bisa mereka selesaikan dengan pemikiran mereka sendiri, mereka menggerutu dan bersungut-sungut. Mereka selalu menggerutu dan bersungut-sungut kepada Tuhan dan juga para pemimpin mereka. Di dalam Tuhan ada rencana untuk keselamatan. Dalam proses memimpin orang Israel sampai ke tanah Kanaan di mana susu dan madu berlimpah, ada kehendak Tuhan yang tersembunyi
untuk memilih jalan padang gurun itu. Ketika kita memikirkan itu, Tuhan cukup bisa menuntun orang Israel ke tanah Kanaan melewati sumber air di mana banyak air. Tetapi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan yang tidak kelihatan sudah terkandung dalam jalan terpencil yang sudah dipilih oleh Tuhan. Semua manusia menginginkan tempat dengan kondisi hidup yang layak. Biasanya, tempat-tempat demikian sudah ditempati oleh banyak orang. Sebaliknya, padang pasir, padang gurun yang terpencil, tempat tidak kena hujan dan tanah kering di mana tak setetes air pun ada, tidak diinginkan oleh orang. Kalau mereka dituntun dengan melewati tanah subur, mereka harus berperang dengan orang-orang yang tinggal di tanah itu supaya jalan terbuka bagi mereka untuk melewatinya. Meskipun mereka melewati padang gurun, mereka selalu bersungut-sungut jika suatu masalah kecil timbul. Kalau Tuhan menuntun mereka melewati sumber air dengan kondisi hidup yang baik, apakah mereka bisa sampai dengan aman di tanah Kanaan, di tanah yang sudah dijanjikan? Tuhan lebih mengetahui kita dengan baik daripada diri kita sendiri. Jadi Tuhan sudah menuntun orang Israel dengan aman sampai ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikannya. Di dalam rencana keselamatan dari Tuhan, 3.500 tahun yang lalu, untuk membawa orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, di mana susu dan madu berlimpah, sudah ada rencana Tuhan untuk mereka harus melewati padang gurun. Di dalam rencananya, Dia sudah mempersiapkan mana untuk diturunkan kepada mereka jika mereka bersungut-sungut. Dan juga sudah mempersiapkan air yang akan keluar dari gunung batu ketika Musa memukul gunung batu itu karena mereka menderita kehausan. Rencana dan usaha Tuhan demi keselamatan kita sudah disediakan. Tetapi sebab semua itu tidak terlihat di mata bangsa Israel, mereka selalu bersungut-sungut, putus asa, dan berpikiran negatif jika mereka menghadapi masalah yang kecil. Namun, ketika Anda melihat hasilnya, adakah sesuatu yang tidak terjadi? Tuhan selalu menggenapi segalanya bagi mereka. Ketika Tuhan membawa mereka dari Mesir, Laut Merah menghambat perjalanan mereka. Semua mereka putus asa. Sementara itu Tuhan sudah melakukan apa terhadap Laut Merah itu? Dia sudah membelahnya dan menjadikannya tanah kering. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Kalau Tuhan menjanjikan sesuatu, Dia pasti memenuhinya dengan menggunakan semua cara yang melampaui batas pemikiran manusia. Tetapi karena kita manusia, tidak bisa menduga rencana Tuhan dengan pemikiran kita manusia, cara-cara perhitungan kita, dan rencana-rencana kita. Makanya kita bisa bersungut-sungut dan menggerutu dalam situasi tersebut. Kita hanya perlu percaya pada rencana keselamatan Tuhan. Sekarang Tuhan berkata, Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita perlu percaya bahwa itu sudah terjadi dan maju ke depan. Namun sampai kita mencapai hal itu ada apa? Ada sebuah proses. Di dalam proses, mungkin timbul banyak masalah yang kelihatan tidak mungkin diselesaikan. Sampai waktu nubuat Tuhan, sampai janji Tuhan digenapi, kita tidak boleh berhenti, tetapi harus maju ke depan. Saudara-saudari, kita harus percaya dan melakukannya. Iman adalah melakukan pekerjaan Tuhan dengan percaya, bukan? Kalau Nuh membuat bahtera tanpa iman terhadap Tuhan, dan kalau Abraham meninggalkan rumah ayahnya tanpa iman terhadap Tuhan, iman mereka akan menjadi iman yang gagal. Di dalam proses yang sudah dirancangkan Tuhan untuk keselamatan kita, kita harus mengamati dari awal sampai akhir. Apa yang sudah dikatakan Tuhan tentang akhir dari pekerjaannya? Ada tertulis, Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi jika kita berkata itu tidak mungkin, di sini tidak ada air, bagaimana kita bisa melewati padang gurun dengan aman? Karena tidak ada makanan, siapakah yang bisa memberi makanan kepada semua anggota sebanyak itu? Apa yang Tuhan katakan kepada kita setiap waktu?
Siapakah yang memberikan makanan kepada burung di udara? Apakah burung punya tangan dan tahu cara bertani? Apakah burung tahu cara menangkap ikan dengan jaring? Bukankah Tuhan yang memberikan kamu makanan dan pakaian? Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, Tuhan sangat sedih. Tuhan sudah merencanakan keselamatan dan mengerjakannya dengan rencananya itu. Jadi kita harus percaya pada kehendak-Nya dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh-Nya. Jika Tuhan memberikan kita pekan doa Hari Raya Pentakosta, kita harus rajin berdoa. Jika pekan pemberitahuan Hari Raya Pondok Daun, kita harus rajin memberitakan Injil. Kita harus percaya dan maju ke depan sampai akhir. Di dalam Matius, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan bagaimana? Akan selamat. Marilah kita memahami dengan sepenuhnya rencana keselamatan Tuhan dan mengikutinya sampai akhir. Kalau kita terus menghitung hal tersebut dengan kemampuan kita, itu sama sekali tidak terjadi. Cara dan jalan Tuhan tidak bisa dipahami oleh pemikiran dan perkiraan manusia. Jadi Tuhan berkata, kita harus percaya, bersandar dan mengikut Dia. Selama kita percaya dan mengikut Dia, kita bisa menyaksikan banyak hal yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan sudah merencanakan kemenangan Israel dari Yeriko, dan bagaimana Dia sudah melaksanakannya secara terperinci. Selama kita belajar apa yang sudah terjadi pada masa lalu seperti peristiwa tersebut, kita tidak boleh meragukan tentang pekerjaan keselamatan pada zaman ini, tetapi harus percaya dan menurutinya sampai akhir. Mari kita baca Yosua pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko itu beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Tuhan sudah mengatakannya kepada mereka, awal, pertengahan, dan hingga akhir dari proses itu. Jika begitu, apakah kita harus percaya itu atau tidak? Aduh, bagaimana kita bisa menaklukkan kota itu hanya dengan kita mengelilingi kota itu sekali sehari? Formula kemenangan seperti itu tidak bisa dibuat dengan pikiran manusia dan dengan perhitungan manusia. Tetapi Yosua bin Nun percaya kepada firman Tuhan dan mengatakan firman Tuhan itu kepada imam-imam dan berkata kepada bangsanya, lakukanlah apa yang difirmankan Tuhan. Ketika dia berkata untuk mereka lakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang sudah terjadi? Mari kita lihat ayat 12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukannya mereka 6 hari lamanya. Prajurit Yosua tetap melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Itu dikarenakan mereka sudah menyaksikan banyak kejadian yang dikerjakan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Tak seorang pun dari mereka ragu bahwa mereka akan menang hanya dengan mengelilingi kota itu. Karena mereka percaya bahwa Tuhanlah yang memimpin semua pekerjaan itu. Mereka sudah tahu kota Yeriko tidak akan runtuh dengan perbuatan mereka. Mereka sudah percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan diberikan kepada mereka. Dengan iman, mereka melakukan itu. Mereka tidak mencari cara untuk menyerang kota itu dan untuk mengalahkan musuh mereka.
dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kota itu karena Dia sudah berjanji. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Mari kita terus baca ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Yosua juga memimpin orang Israel sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia sama sekali tidak memimpin bangsa itu dengan pendapat dan pemikirannya. Di mata kita, kelihatannya bangsa itu bersorak ketika Yosua menyuruh mereka bersorak, dan mereka berkeliling ketika Yosua menyuruh mereka berkeliling. Bukan begitu. Semua rencana keselamatan ini direncanakan oleh Tuhan kita. Yosua dan semua orang Israel percaya pada rencana Tuhan dan melakukan semua pekerjaan itu. Mari kita baca ayat 17. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka apa yang akan terjadi? Kota Yeriko tidak ditaklukkan dengan serangan atau perjuangan orang Israel. Tetapi dengan kepercayaan kepada Tuhan, mereka telah mengalahkan dan meruntuhkan kota Yeriko. Kita semua harus percaya bahwa keselamatan kita tergantung kepada Tuhan. Dengan kepercayaan seperti itu, kita harus maju dengan memandang Tuhan. Ketika kita mulai berpikir bagaimana Tuhan memimpin zaman ini, Tuhan menginginkan apa dari kita pada zaman ini, kita bisa mengalami apa yang direncanakan dan yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Apabila orang Israel bersorak, apa yang sudah terjadi bagi tembok kota yang kokoh itu? Tembok itu sudah runtuh seluruhnya. Suatu hal yang ajaib itu sudah terjadi. Itu dikarenakan Tuhan memberikan keadaan seperti itu bagi bangsa Israel untuk memenangkan kemenangan itu, bukan? Demikian juga pekerjaan keselamatan kita. Tuhan sudah menyuruh seluruh bangsa itu bersorak. Sekarang kita semua harus memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita tidak termasuk dalam seluruh orang itu? Kita semua harus bersorak. Memang ada berbagai cara untuk bersorak. Ada yang bersorak dengan bibir kita, ada yang bersorak dengan dokumen, dan ada yang bersorak dengan mendukung di belakangnya. Walaupun satu orang menolak, dua orang menolak, tiga orang menyangkal dan empat orang tidak mau mendengar, pada suatu hari Tuhan akan membuat situasi untuk mereka semua tetap mendengar sorakan kita. Kita sekarang menyaksikan lebih banyak hal daripada yang sudah dilihat orang Israel waktu itu, bukan? Kita menyaksikan apa yang sudah diperlihatkan Tuhan pada zaman Bapa dan apa yang sudah diperlihatkannya pada zaman anak. Tidak ada zaman lain selain daripada zaman kita yang menyaksikan begitu banyak mujizat Tuhan. Kita yang tinggal pada zaman ini benar-benar diberkati. Mari kita baca Wahyu pasal 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh, sudah rubuh. Apa yang sudah rubuh? 3.500 tahun yang lalu, kota Yeriko sudah rubuh. Sebelum Yeriko rubuh, Tuhan memberikan mereka cara bagaimana meruntuhkan kota itu dan akibatnya.
Sekarang kita mendapat keputusan dari Tuhan bahwa Babel pasti akan rubuh. Tuhan memberikannya melalui wahyu dari Rasul Yohanes. Yosua sudah berkata, pada hari ke-7 kelilingilah kota itu 7 kali dan bersoraklah. Kemudian kota itu akan runtuh. Tuhan sudah mengatakan demikian, percaya dan lakukanlah. Dengan demikian, mereka mengelilingi kota itu setiap hari. Zaman ini, kita harus berkata, Tuhan berkata Babel pasti akan runtuh, karena itu adalah tempat kediaman roh-roh jahat. Percaya dan lakukanlah Injil ini. Jadi kita harus mempersiapkan jalan bagi saudara-saudari kita untuk cepat kembali ke Sion, bukan? Menginjil adalah jalannya. Kita baca ayat 2 sekali lagi. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Semua hal yang ditulis di dalam ayat ini pasti akan dilaksanakan. Sampai hasil ini terjadi, pasti ada banyak proses, bukan? Di dalam proses itu, ada orang yang putus asa dan berkata, aku sudah coba tapi tidak bisa. Aku sudah coba tapi aku dengar bahwa aku orang omong kosong. Aku sudah coba tapi hanya reaksi yang aneh dibalas kepadaku. Mereka sama seperti orang Israel yang sudah putus asa di padang gurun. Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan memberikan itu kepada kita. Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan meruntuhkan Yeriko. Tuhan sudah berkata bahwa Dia akan meruntuhkan Babel. Tetapi, kalau kita melakukan pekerjaan itu tanpa iman, kita tidak akan melihat hasil yang dilaksanakan Tuhan. Untuk anak-anak Tuhan kembali ke Sion, kita harus melakukan apa yang ditulis di dalam Matius pasal 28. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu yang harus kita lakukan. Sama seperti Tuhan menyuruh Yosua menanggung suruhan Tuhan dan mengelilingi kota Yeriko sekali sehari. Tuhan sedang memberikan suruhan kepada kita, bukan? Kita harus melakukan apa yang disuruh Tuhan kepada kita. Pergi dan beritakanlah, inilah yang harus kita lakukan. Kapan pemberitaan Injil akan diselesaikan dengan cara ini? Saudara-saudari, kita tidak usah khawatir. Kita tidak perlu menganalisa Laut Merah, apakah itu dibelah secara fisik ataupun dengan membangun bendungan. Dan kita tidak perlu khawatir bagaimana berjalan di tanah kering untuk menyeberanginya. Ketika Tuhan menyuruh kita mengulurkan sebuah tongkat, itu sudah cukup, bukan? Tuhan sudah mempersiapkan perjalanan yang aman sampai ke Kanaan, di mana susu dan madu berlimpah. Rencana Tuhan tidak akan dilihat oleh orang yang tidak punya mata rohani. Mereka salah mengerti bahwa Tuhan mengurus pekerjaan Injil ini tanpa persiapan apapun. Setelah Tuhan memisahkan orang yang akan diselamatkan dari orang yang tidak dapat diselamatkan, Dia mulai menurunkan mana yang sudah disediakannya. Saudara-saudari, rencana keselamatan Tuhan pasti akan digenapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu digenapi seperti yang dikatakan Tuhan. Saya memohon Anda semua punya iman besar untuk mengerjakannya. Tanpa iman, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh kita mengelilingi kota Yeriko, kita tidak boleh melakukannya dengan cara atau perhitungan kita sambil berpikir, apakah kita benar mengalahkannya hanya dengan mengelilingi kota itu. Sebaliknya,
Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan rencana untuk kita dan melakukannya. Karena Tuhan berkata, pergilah ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus pergi. Jika kita pergi, kita akan menemukan sesuatu hal yang menunggu kita. Dan karena Tuhan berkata, jadikanlah mereka muridku. Kita harus menjadikan mereka murid Tuhan. Jika ada orang yang lewat di jalan, kita berkata, marilah, jadilah seorang murid sejak hari ini. Jika dia tanya, kamu mau mengajar apa kepadaku? Anda boleh jawab, dibaptislah terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ada ajaran-ajaran yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi terimalah semua ajaran ini dan selamatkanlah dirimu. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika dia berkata kelilingi 6 kali, kita kelilingi 6 kali. Jika 7 kali, kita kelilingi 7 kali. Jika dia berkata kita bersorak, kita bersorak. Jika dia berkata kita semua bersorak tanpa terkecuali seorang pun. Saat kita melakukan apa yang dikatakannya, dia memberikan kemenangan. Saudara-saudari, tidak ada suatu hal yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Bukan hanya peristiwa tersebut, melainkan juga hal-hal yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11. Seperti Nuh mempersiapkan bahtera. Waktu itu Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh bahwa perbuatan itu untuk menyelamatkan Nuh sekeluarga. Tuhan sudah memberitahukan kepada Nuh tentang akibat dari kejadian itu. Untuk itu, ada suatu proses yang harus kita alami. Apakah itu? Kamu harus membangun bahtera. Bahkan zaman ini pun susah membuat sebuah kapal sebesar itu. Kita membutuhkan kekayaan, pekerja, dan sarana untuk mengangkut semua bahan ke tempat kapal yang akan dirakit itu. Ada begitu banyak kendala dan masalah. Dalam proses itu, banyak masalah, dan banyak orang berkata, kamu sudah tidak waras lagi. Karena sudah tua, dia kehilangan kesadaran sehingga berbuat yang bodoh sekarang. Meskipun Nuh mendengar berbagai omongan dari tetangganya, dia tetap percaya pada hasil yang akan dilaksanakan Tuhan. Jadi, dia terus bekerja tanpa istirahat. Sesudah dia mengerjakannya, terbukalah tingkap-tingkap di langit dan terbelah segala mata air samudra raya, dan turunlah hujan lebat selama 40 hari. Seperti yang sudah dikatakan Tuhan, bukan? Air memenuhi dan meliputi seluruh gunung, sehingga semua makhluk hidup yang ada di bumi ditutupi air. Nuh sudah mempersiapkan semuanya seperti yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Awalnya, Nuh tidak tahu bahtera itu digunakan untuk apa. Tuhan tidak pernah menyuruh Nuh membuat kemudi atau tiang kapal. Tetapi kemudian Tuhan menggerakkan itu. Tuhan mengemudikannya. Tuhan melindungi segala makhluk yang hidup di dalamnya. Dan Tuhan mendaratkan bahtera itu dengan aman di puncak Gunung Ararat. Ketika kita melakukan suatu hal dengan percaya bahwa segala hal yang direncanakan Tuhan pasti akan terlaksana, kita bisa berkenan kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati Yosua dan Kaleb yang sudah mengerjakan rencananya dengan iman. Tuhan memberikan mereka tanah Kanaan di mana susu dan madu berlimpah, dan bersukacita akan mereka sambil berkata, kamulah yang layak memperoleh tanah itu. Pada zaman sekarang ini juga, kita seharusnya tidak hanya melihat situasi saat ini, tetapi terus maju, menantikan hasil yang telah dikatakan oleh Tuhan yang akan dilaksanakannya. Menurut Wahyu pasal 21 ayat 4, ke dalam dunia apakah kita akan masuk pada akhirnya? Kita akan memasuki dunia tidak ada maut lagi, tidak ada ratap tangis lagi, dan tidak ada kesakitan lagi, bukan? Jika Tuhan sudah berjanji, aku akan membawa kamu ke dunia seperti itu. Kita seharusnya percaya bahwa kita akan mewarisi dunia yang begitu mulia itu, bukan? Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku,
Perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Seperti yang ditunjukkan di dalam ayat ini, kita harus mengerjakan semuanya di dalam proses itu. Percaya kemuliaan ini yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, kita harus menguduskan hari Sabat. Rayakanlah hari Paskah dengan kudus, kita harus merayakannya. Beritakanlah Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan sendiri akan membuka semua pintu hati manusia. Rencana keselamatan Tuhan sedang digenapi. Dari saat penciptaan sampai sekarang di zaman akhir ini. Tuhan berkata, kamu akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Janganlah serahkan kemuliaan dari seorang raja. Marilah kita punya iman terhadap Tuhan. Marilah kita percaya hasil yang mulia yang ingin Tuhan berikan kepada kita dan berusaha untuk bertahan dalam proses itu dan mengatasi kesusahan dengan bijak setiap hari. Hari itu pasti akan tiba. Pemberitaan Injil kepada 7 miliar orang. Pekerjaan itu harus dikerjakan dengan iman terhadap Tuhan, bukan dengan kemampuan kita. Kita harus percaya pada firman, Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa dan mengerjakan ini. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan menjadikan mereka murid. Kemudian, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika begitu, tugas kita akan berakhir. Setelah itu, Tuhan yang akan meruntuhkan. Marilah kita memiliki iman yang mutlak kepada firman Bapa dan Ibu. Saya berharap kita mengambil bagian dalam rencana keselamatan yang Tuhan ingin kita kerjakan dengan sukacita dan dengan iman. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.